Kasus kekerasan seksual belakangan kian marak terjadi. Korbannya bukan hanya orang dewasa, namun tidak sedikit juga anak di bawah umur. Komnas Perempuan mencatat di tahun 2016 terjadi sedikitnya 2.399 kasus. Ini berarti dalam satu bulan rata-rata 80 sampai dengan 100 anak di Indonesia alami kekerasan seksual. Ironis, anak-anak bukan hanya menjadi korban, tapi juga pelaku. Dari banyak kasus, salah satu faktor yang jadi pemicu karena menonton video bermuatan pornografi. Berdasarkan data, Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN sebagai negara dengan pengakses internet terbanyak. Jumlahnya mencapai 55 juta orang. Dan pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara dengan pengakses konten porno terbanyak. Setidaknya sebanyak 50.000 orang dewasa dan 25.000 anak mengakses konten porno setiap hari. Menyaring dampak dari fenomena ini, 3 mahasiswa jurusan Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor menciptakan aplikasi sensor konten porno. Mereka adalah Ilham Satyabudi, Yuandri Trisaputra, dan Gusti Bimo Marlawanto. Aplikasi sensor bernama Integrated Porn Auto Sensor atau iOSensor.in. Aplikasi ini mampu memblokir semua situs porno. Tanpa perlu adanya laporan, secara otomatis sistem mendeteksi dan menyensor konten berupa teks ataupun gambar yang terkategori porno. Jadi kami untuk menyeleksi gambar untuk porno terbuka itu berdasarkan tekstur dan warna. Tekstur gambar porno kan cenderung tekstur kulit semua ya, dibandingkan dengan tekstur orang yang pakai baju, kemudian berdasarkan warna. Kalau warna gambar porno itu kan cenderung terpusat warna kulit ya, dibandingkan dengan warna gambar yang tidak porno. Mungkin dari situ parameternya. Untuk dapat pakai aplikasi ini, pengguna terlebih dahulu harus mengunduh di iOSensor.in gratis, kemudian menginstalnya di komputer. Aplikasi mampu menyensor gambar dan teks porno pada website yang berbasis Google Chrome Extension, Opera Extension, dan Mozilla Firefox Add-on. Aplikasi bekerja dengan menyaring gambar dan teks yang terkandung dalam suatu website. Kemudian seluruh konten website akan diklarifikasi oleh sistem. Jika terkategori porno, sistem langsung menyensor konten tersebut. Teks porno akan berubah menjadi tanda bintang, sedangkan gambar akan berubah menjadi tampilan kartun anak-anak. iOSensor.in diluncurkan bulan Juni 2016. Hingga saat ini tingkat efektivitasnya mencapai 82%. Tak kurang 6.000 pengguna internet telah mengunduh aplikasi ini. Untuk menggunakan aplikasi extension ini ternyata caranya cukup mudah. Aplikasi extension ini setidaknya mampu menyaring sekitar 2.000 kata dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa gaul yang dianggap memiliki konten porno. Sayangnya, aplikasi belum bisa menyensor konten berupa video. Aplikasi juga baru bersinergi dengan perangkat komputer, belum dapat digunakan pada telepon pintar. Sejumlah kalangan menilai pembuat aplikasi juga terutama pemerintah harus berpacu lebih cepat daripada penyebar konten tidak baik untuk dapat melindungi warga. Ya, kalau single gateway seperti di China, backbone internet yang dimiliki oleh internet provider maupun network access provider semuanya harus melewati bandwidth yang disediakan oleh pemerintah atau yang dikontrol oleh pemerintah. Sehingga walaupun banyak ASP dan banyak NAP yang ada di negara tersebut, semua bandwidthnya dikontrol in dan outnya oleh pemerintah. Nah, karena semuanya lewat satu bandwidth atau satu backbone, akhirnya disebut single gateway. Pemerintah tinggal mengapply kebijakan apapun di backbone mereka, sehingga otomatis ke internet provider maupun NAP, network access provider yang ada di negara tersebut dapat terkontrol. Tanggung jawab pemerintah tentu mutlak, namun tak kalah pentingnya dengan aplikasi, dengan kontrol langsung ataupun dengan cara apapun, pengawasan dan kesadaran orang tua merupakan perlindungan terbaik untuk anak-anaknya. Beni Hastuti, Hanif Abdu melaporkan untuk NET.